Pemirsa, Barreskrim Polri menangkap dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus penipuan email palsu. Kasus yang melibatkan 2 warga negara Nigeria tersebut diduga menyebabkan sebuah perusahaan di Singapura rugi 32 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap sindikat kejahatan siber yang menipu perusahaan real estate di Singapura hingga mengalami kerugian 32 miliar rupiah. Perusahaan tersebut hendak mengirimkan uang kepada rekan bisnisnya, namun dikirim ke alamat email dan rekening palsu yang dibuat oleh sindikat yang dioperasikan warga negara Nigeria di Indonesia. Total ada 5 tersangka yang ditangkap. 2 diantaranya merupakan warga negara Nigeria yang berperan sebagai aktor utama penipuan tersebut. Terkait dengan manipulasi data atau bisnis email compromise dengan menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data komunikasi antara perusahaan internasional yang kami ungkap berdasarkan surat dari INSIWI Singapura yang ditindaklanjuti oleh Review Minter Polri untuk diteruskan kepada kami dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut yang dituangkan dalam laporan polisi A12 8 Romawi SPKT. Barang bukti uang 32 miliar rupiah turut dipamerkan dalam konferensi pers penahanan tersangka. Barreskrim Polri juga menyita 4 paspor, 12 unit handphone, 1 buah laptop, 1 flash disk, 5 buku tabungan, dan 20 kartu ATM. Stefani Wijaya, BTV Jakarta. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Mas Pratama Dahlian Persada, pakar keamanan siber. Selamat sore, Mas Pratama. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Mas Pratama, pertama-tama saya ingin minta analisa Anda atas kasus dengan modus email palsu ini. Apakah ini hal yang baru atau modus yang sudah lama digunakan? Enggak, ini sering sekali dialami oleh banyak orang dan banyak perusahaan. Ini modusnya sudah cukup lama nih, Mbak, gitu. Nah, masalahnya kan kadang-kadang orang tidak belajar bahwa ketika mereka melakukan komunikasi email itu perlu ada yang harus dicek begitu, perlu ada yang harus diverifikasi. Ketika mereka melakukan transfer harus ada dilakukan verifikasi begitu. Nah, ini kan enggak. Dan ini menurut saya jaringan ya, Mbak, ya gitu. Karena nggak bisa tuh kita mau malsuin email kemudian tiba-tiba kita ngirim email kepada orang perusahaan lain terus suruh transfer, tuh nggak bisa tuh. Nah, caranya gimana? Caranya mereka menggunakan berbagai macam metode, misalnya menggunakan phishing. Phishing itu mereka mencari celah ke perusahaan targetnya itu, misalkan dengan pengiriman email, kemudian dengan pengiriman malware dan lain-lain, sehingga mereka bisa melakukan monitoring gitu, bisa melakukan peretasan terhadap akun-akun yang dianggap oleh si jaringan ini gitu berpotensi untuk diambil keuntungannya gitu. Bisa aja itu pimpinan perusahaan, kemudian orang accounting, kemudian orang-orang yang punya hubungan dengan uang. Nah, setelah mereka tahu nih komunikasinya nih, oh ternyata si perusahaan targetnya itu mau ada transaksi dengan perusahaan X gitu. Nah, dia tahu nih perusahaan X ini perusahaan apa, kemudian di mana tempatnya, websitenya di mana, dia membuat yang seolah-olah mirip. Nah, ini dia menggunakan phishing juga, menggunakan social engineering. Nah, ketika si perusahaan targetnya itu melakukan komunikasi, kemudian kelihatannya hampir mirip sama gitu. Ini kan kasusnya beda 1 huruf ya, beda T aja gitu. Yang pertama itu adalah Hutons gitu, yang kedua itu Hutons nggak pakai T-nya, nggak double gitu. Nah, ketika tidak perhatian itu akhirnya apa? Terjadilah ini komunikasi gitu. Dan si jaringan penjahatnya juga pinter, dia membuat perusahaan yang seolah-olah mirip, kemudian dia membuat nomor rekening yang seolah-olah mirip begitu, sehingga si targetnya ini, perusahaan targetnya ini merasa bahwa dia mengirimkan ke tempat yang benar gitu. Nah, setelah dikirim ternyata komunikasi dengan perusahaan yang benarnya itu terjadi dan dia tidak merasa menerima transferan, barulah kasus ini membesar gitu. Jadi
kalau kita aware sedikit aja gitu ya, kalau aware sedikit aja sebenarnya perusahaan yang dari Singapura ini nggak perlu mengalami kerugian sebesar ini gitu. Kalau misalkan dia memperkuat sistem keamanannya, sehingga apa? Sehingga karyawan-karyawannya itu tidak ada yang bisa menjadi korban phishing yang akhirnya diambil alih akunnya, kemudian diretas device-nya sehingga dimonitor komunikasinya. Yang kedua, kalau misalkan mereka aware sedikit aja gitu, memastikan bahwa mereka mengirim emailnya ini kemana gitu, alamat emailnya apakah sama gitu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyimpan alamat email orang yang kita kenal. Supaya apa? Supaya ketika kita mengirimkan email, apalagi email yang berhubungan dengan bisnis, itu nggak kita ketik lagi, karena kalau kita ngetik itu ada kemungkinan salahnya. Kemudian kalau tidak masuk ke alamat phone booknya email gitu, itu ada kemungkinan salahnya gitu. Harusnya nih perusahaan sebesar itu yang bisa transfer 32 miliar, ini hal-hal yang harusnya nggak perlu terjadi gitu. Tapi ternyata juga terjadi gitu. Artinya kejahatan ini korbannya tidak hanya perusahaan-perusahaan yang dia nggak punya duit untuk sistem keamanan dan lain-lain gitu, tapi perusahaan-perusahaan besar pun juga bisa menjadi korban. Kemudian yang ketiga, harusnya ketika dia melakukan transfer kan bisa melakukan verifikasi transfernya kemana, ke perusahaan mana gitu. Ketika dia tidak melakukan verifikasi gitu, ternyata dia transfernya salah, kan susah, uangnya mungkin sudah dilempar kemana-mana. Untung aja ini jaringan penjahatnya masih belum ngambil duitnya gitu, sehingga duitnya masih bisa diambil dan diselamatkan oleh polisi gitu. Kalau nggak udah hilang gitu. Jadi bisnis email compromise ini gitu, ini memang adalah exploit yang tujuannya gitu untuk menipu perusahaan, menipu karyawan, menipu pimpinan gitu, yang dengan akun dan alamat email yang hampir sama ini akhirnya apa? Akhirnya mereka mengharapkan si targetnya itu percaya gitu bahwa itu adalah alamat yang sebenarnya. Ya. Gitu, Mbak. Baik. Mas Pratama, 2 dari 5 tersangka adalah warga negara Nigeria yang disebut polisi berperan sebagai aktor utama. Di awal tadi juga Anda mengatakan kejahatan ini adalah dilakukan oleh jaringan. Menurut Anda, apa yang membuat mereka memilih untuk beroperasi di Indonesia? Ya, jadi gini, di Indonesia ini kalau menurut saya hampir menjadi surganya para penjahat cyber. Kenapa? Karena pengawasannya nggak terlalu kuat gitu. Pengawasannya nggak terlalu ketat. Sekarang siapa yang bisa melakukan pengawasan aktivitas internet yang ada di Indonesia? Nggak ada. BSSN bisa nggak? Nggak bisa. Polri bisa nggak? Nggak bisa. Kementerian Pertahanan bisa nggak? Nggak bisa. Kominfo bisa nggak? Nggak bisa gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka merasa bahwa ketika melakukan kejahatan cyber di Indonesia, itu mereka tidak ada yang mengawasi gitu. Kan ini juga kasusnya bisa terbuka gara-gara ada laporan dari kepolisian Singapura kan gitu. Nah, oleh karena itu memang penting nih negara kita ini memiliki sistem monitoring yang cukup kuat, bukan untuk membatasi akses masyarakat kepada internet ya gitu, tapi untuk melihat nih kalau ada yang jahat-jahat kayak gini, jaringan-jaringan seperti ini gitu, itu gampang nanti untuk diringkusnya gitu. Kalau sekarang enggak, mereka merasa bahwa ketika melakukan dari Indonesia yang internetnya bisa connect kemana saja gitu, yang providernya ada banyak sekali, kemudian pintu celahnya juga bisa dari mana-mana, membuat mereka ini leluasa. Yang akhirnya apa? Menjadikan Indonesia ini menjadi tempat yang enak buat mereka melakukan kejahatan cyber. Kan sebelumnya kan banyak ya dari jaringan Cina gitu datang ke Indonesia, walaupun korbannya bukan orang Indonesia, tapi korbannya orang Cina juga, tapi melakukannya di Indonesia. Itu berapa tahun baru ketahuan gitu. Kemudian orang-orang dari Eropa Timur gitu, mereka senang datang ke Indonesia karena pengawasannya nggak terlalu ketat gitu. Dan ini yang sudah terungkap ya, yang belum terungkap kita nggak tahu gitu, karena kita tidak bisa mengawasi secara online si ini melakukan kejahatan nggak, si ini melakukan kejahatan nggak, apa aktivitasnya itu mencurigakan atau tidak gitu. Kita nggak bisa gitu. Badan Simpan Usaha di Negara kemarin di tahun 2023 mendeteksi ada ratusan juta gitu anomali serangan begitu, tetapi masih belum bisa mengidentifikasi serangan-serangan itu serangan apa, dilakukan oleh siapa, targetnya mana, kemana, masih belum bisa. Oleh karena itu perlu di Indonesia ini peningkatan kapasitas
kemampuan keamanan cyber gitu. Sehingga apa? Masyarakat ini aman, tenang, uangnya nggak hilang, nggak ada lagi penipuan APK undangan, kemudian masyarakat juga terlindungi gitu. Ya. Sehingga apa? Enak gitu hidup Baik. di dunia nyata dan hidup di dunia maya sama-sama terlindunginya. Gitu, Mbak. Semua ini Kalau menjadi- kita ya kalau kita Baik. ini tidak segera melakukan perbaikan masalah kondisi keamanan cyber yang ada di Indonesia, nanti akan ada kasus-kasus seperti ini, orang-orang luar yang datang ke Indonesia, kalau saya istilahnya Akan terus ngencingin terjadi, ya? negara kita gitu untuk melakukan kejahatan di negara kita. Jangan sampai Baik. kalau menurut saya. Gitu, Mbak. Baik, semoga ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya bisa memperkuat sistem keamanan cyber kita ke depannya. Terima kasih Ya, Mas amin. Pratama Dahlian Persada, pakar Terima kasih. keamanan cyber telah bergabung di Berita Satu Sore.